Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Oko Jangkrik, guys. Konten pada hari ini kita kedatangan tamu dari Banyuwangi, Srono. Oke, kita lihat dan kita tanya-tanya, mau nanyain tentang jangkrik ini, guys. Oke, kita lihat. Assalamualaikum Pak Oko. Waalaikumsalam. Enaknya aku dari sini nanti kelihatan semua. Ini kedatangan saudara dari Banyuwangi, Srono, Pak ya. Dikasih kekenangan topi ini, teman-teman. Ini kebetulan aku suka sekali sama topi ini. Jadi ini rezeki buat aku, buat kekenangan. Pokoknya kekenangan untuk aku. Ini apa? Saudara tambah saudara kok intinya. Ini masalah pembahasan tentang jangkrik krik pokoknya. Terus datangnya jam berapa, Mas? Minta mikir, Mas. Enggak jelas, enggak enak mikir. Tak perkenalan dulu. Nah, ini artisnya ini. Ini Mas siapa, Mas? Mas Naban. Mas Naban. Nggih. Dari Banyuwangi juga. Nggih, dari Banyuwangi. Masih bujangan, Mas ya? Nggih. Masih bujangan. 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 Nggih. Oh ya. Bujangan. Ya semoga aja nanti cepat cari jodoh ya. Nggih, Anu amin, dapat amin. jodoh. Nggih. Ini Mas ini Mas Irwan. Mas Irwan dari Banyuwangi juga, teman-teman. Wes kepingin belajar jangkrik dapat banyak, nanti pulang dari sini apa semoga aja dapat banyak begitu loh. Ini kenalan juga. Ah, Mas ya gandeng-gandeng nih, Cok. Gandeng-gandeng. Tamuku gandeng-gandeng lah, Cok iki. Ini. Ah. Ini Mas apa nih? Ya, Mas Adit, Oko. Mas Salam Adit. kenal dari Banyuwangi. Ya. Sudah punya momongan ya? Alhamdulillah sudah. Sudah. Wes nyaman, Cok, punya momongan Ini Mas ini. Stephen, Pak Oko. Wah, Steven ini yang paling galak dewe coy ini. Ini paling galak dewe, paling gandeng dewe. Ya, dilihat ini paling pakai apa? Pakai susuk paling Mas ya. Susu micin, Pak Oko. Wah, susuk micin coy. Wes iki. Ini Mas ini. Mas Yuda, Mas Yuda sudah punya momongan ya? dereng, Dereng. mon gak ada. Mon gak ada. Aduh, Cok. Ini Pak kasusnya baik. Oh, ini apa nih? Apa Mas kasusnya? Punya kasus saya, Pak. Nggak punya kasus. Nggak punya kasus ini. Masalah yang banyak. Banyak. Wes ini ngobrolnya sudah, ini pembahasan tentang jangkrik, teman-teman. Jadi apa yang ditanyain, siapa yang nanti yang mau tanya? Monggo Pak, sampean pegang biar jelas. Iya, Assalamualaikum. Kita dari Banyuwangi mau silaturahmi ke Pak Oko dan belajar banyak dari jangkrik, terutama yang dari penetasannya, Pak Oko. Iya, waalaikumsalam. Dari penetasannya itu kita itu belum bisa stabil. Biasanya kalau masalah telur itu penetasan itu ya nggak mudah, Mas. Kalau masalah telur itu biasanya itu lihat datangnya sampai itu loh, tua atau mudanya itu. Kalau muda itu berarti masih muda itu mintanya dibungkus dulu. Nanti setelah itu agak tua sering ditengok pokok intinya seperti itu. Kita itu datangnya itu telurnya itu bungkusnya dikasih kresek gitu. Kalau dikasih kresek itu aku sungguh nggak setuju kalau kresek itu, karena kresek itu mudah busuk. Intinya seperti itu. Terutama itu untuk yang lainnya biar nanti tanya-tanya sendiri, kita Ya. kan punya box sendiri. Ya, Pasti kan ada keluhan sendiri. Ya, keluhan sendiri-sendiri, Karena ya. tempatnya juga berbeda juga kan. betul. Oke, nanti dari Mas Naban mau keluh kesahnya apa dari Ah. jangkriknya, apa penetasannya juga, apa gimana, monggo Mas Naban nih. Baik, terima kasih. Jadi gini, Pak Oko. Ya, terima kasih. Dari kemarin itu penetasan dari awal benih datang, terus habis itu Agak kenceng ya Mas, biar jelas. Oke. Nah, nah. benih datang, terus habis itu saya proses sendiri, habis Ya. itu kok tak lihat waktu tak buka ngempel, masih hitam-hitam. Ya. Terus itu gimana itu, Pak? Itu kalau
telur menggumpal itu biasanya itu kalau aku loh ya, tak aduk dulu 1 kali, setelah itu tak bungkus lagi. Setelah tak bungkus, misalnya pagi nengoknya, ngurape pagi, malam ditengok lagi. Misalnya agak ngempal, itu diurap lagi. Biasanya itu 2 kali udah nggak ngempal Mas itu. Terus proses penetesan itu kalau masih sedikit, itu nggak boleh langsung ditebar di dalam box. Harus dikuncung dulu, biar bagus hasilnya itu, biar maksimal. Seperti itu. 30% gitu, Pak. Ya, 30% atau 20 lah, seperti itu. Baru ditebar ya. Ya, Untuk musim dingin dan musim panas kan beda lagi Pak untuk Iya. penutupannya. Kalau di musim dingin jenengan kan pakai kain gitu. ya. Kalau musim panas pakai daun pisang gitu. Kalau panas, penetesan atasnya itu pakai daun pisang, kalau misalnya dingin pakai kain, seperti itu. Berarti 2 hari ini ndak boleh dibuka gitu untuk kerodong. Kalau kresek. pengalaman aku sih, kalau kerodong kresek itu 2 hari 2 malam itu aku nggak pernah buka, itu hasil yang bagus, seperti itu. Tapi kalau orangnya penasaran, itu kan sering dilihat, ya kan. Jadi seperti orang baru menikah itu sering dilihat ya, itu yang paling jelek, seperti itu. Nah, seperti itu. Penasaran kan? Dadine ya wino. Untuk Mas Naban sampun. Nggih, ngoten. Nah, terus selebihnya untuk proses kan dari treatment dari penetasan. Ya. Dan diteruskan lagi dari segi perawatan gimana itu Pak Ko? Kalau perawatan ya seperti di kontenku itu real. Perawatan seperti itu, ya dikasih makan, ya sering ditengok, seperti itu. Jadi untuk makanan dan minuman itu harus imbang apa gimana Pak? Ya harus imbang. Nanti kalau dikasih sentrat banyak, terus penutupan nggak distabilkan, ya itu jelek hasilnya seperti itu. Sentrat bagus, minumnya nggak ada, ya mati seperti itu. Jangkrik itu nggak mudah Mas. Jangkrik itu kalau menurut aku hewan kecil, banyak orang yang remehkan, tapi itu kalau diremehkan ya buntung. Seperti itu, jeblos bokeh habis, seperti itulah contohnya. Amoh nggih ngoten. Sama coh tenan, sama. Seperti itu. Terus proses pembesaran apa yang ditanyain? Kak gimana ya? Terus dari perawatan, terus kayak segi panen, proses masukan apa? Pengemasan. Pengemasan. Iya. Kalau pengemasan itu di mana-mana itu sama saja, ya kan? Yang penting itu pemainnya panen itu harus cepat. Karena jangkrik itu banyak, nggak sedikit kan. Penimbangan harus cepat. Itu yang kalau nggak cepat itu yang faktor bisa mati di packingan, seperti itu. Untuk ini dari saya udah cukup. Ya. Adit, monggo Adit. Menyambung masalah yang dikeluhkan teman-teman Pak Ko. Oke, siap. Ini ya sifatnya kan sharing-sharing saja. Iya. Kita juga baru pemula, baru beberapa kali tabur dan hasilnya ya buruk, bukan kurang maksimal, buruk. Iya. Bisa dikatakan buruk. Yang mau saya tanyakan itu Pak Ko, dari segi minuman. Ya. Untuk minuman itu yang paling baik kates, apa pisang atau apa yang lain. Kalau saya itu pengalaman saya ya, kalau kates saya pasrah itu kalau Busuk. agak ketuaan, katesnya ketuaan busuk. Ya. Tapi kalau dipakai gedebok, diceli, bahasanya wong Banyuwangi dipeceli. dipeceli. Tapi kok gak dipangan gak entek-entek Pak Oko. Ya, gini loh. Jadi kalau hewan masih kecil harus mengikuti hewannya. Jadi kalau kecil harus penyacaan itu harus tipis. Setelah itu jangkrik agak besar ya harus dibikin agak tebal sedikit seperti itu. Jadi dipermasalahkan itu bukan jangkriknya yang nggak bagus, bukan tempatnya yang nggak bagus, itu orangnya kurang sering menengoknya seperti itu. Kalau aku menyalahkan. Oh, kurang masuk nih Ya, masuk ya. Jadi bukan tepat, bukan telur. Jadi orang itu salah kaprah Mas. Seperti itu, kebanyakan seperti itu. Barangkali nganu Pak. Ya kalau mungkin dari segi penetasan saya kira untuk pemula sih bagus. Ya. Cuma kalau dilihat dari hasil terakhir panennya kok anjlok. Ya, begini, kalau aku kan misalnya dari kecil tak rawat dengan bagus. Biasanya itu banyak orang yang remehkan itu. Kecil dirawat bagus, terus besar itu sering ditinggal. Lah itu banyak kerugian besar itu Mas. Karena makan sentratnya sudah banyak. Seperti itu.
Jangkrik itu seperti itu. Kecil kan makannya sentral kan banyak kan. Lah setelah agak besar orangnya itu lah ini mau panen, lah diremehkan. Lah itu ditinggal. Itu kepanasan sedikit jangkrik bisa mati, ya bisa rugi karena sudah makan sentral banyak seperti itu. Tapi kalau seumpama jangkrik usia-usia 10 di atas 10 hari lah. Ya. Kalau minumannya itu agak tebal nggak masalah. Pak? Nggak masalah, tapi kalau kecil misalnya dikasih tebel ngaruh itu. Bisa menimbulkan kematian juga ya. Iya, bisa makanan nggak habis, bisa busuk seperti itu Mas. Kalau masalah kates itu kalau cari kates yang muda aja itu nggak mudah busuk. Tapi kalau yang tua itu kan mudah busuk seperti itu. Ya, saya kira itu Pak Oko. Ya. Mungkin nanti kalau dari akhir-akhir nanti Pak Oko sarankan untuk kami supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, supaya siap. hasil panennya meningkat lah. Ya, oke siap. Dari sini. Oke. Mungkin untuk selanjutnya. Pengalaman. Ya, Mas ini. Masih pemula. Saya sudah disampaikan ke anak-anak. Oh, sudah disampaikan. Jadi buat teman-teman jadi miara jangkrik itu nggak mudah. Ya faktor itu penetesan bagus biasanya itu mau ditengok, biasanya ditengok itu nggak ditengok. Itu yang mudah jangkrik tepar itu teman-teman. Jadi ayolah kita disemangati, ayo kita sama-sama belajar ya kan. Kita ini nggak bisa bikin jangkrik atau banyak sedikitnya itu nggak bisa. Yang bisa bikin jangkrik banyak itu yang di atas. Kita ini tinggal ngerawat tok seperti itu. Jadi buat teman-teman itu apa yang mau ditanyain monggo sekarang mumpung ada di sini. Banyuwangi itu nggak sebentar. Berapa jam Mas? 8 jam teman-teman. Jadi kesini itu benar-benar mau belajar masalah tentang perjangkrian krik-krik pokoknya Mas. Saya seperti itu. Penasaran. Jadi nanti habis di sini mau tak lihatkan jangkrikku madu yang penetesannya ya nggak bagus lah itu. Itu ada satu hari nggak tak tengok ada itu. Jadi nanti lihat jangkrikku yang di kandang itu nanti biar sama tahu ngasih aku makan seperti itu. Ini apa lagi saudara-saudaraku yang mau ditanyain? Langsung OTW ke kandang, Pak. Langsung OTW ke kandang. Siap. Oke. Nanti gesah kelamong-kelamongnya di sana saja. Oh iya wis. Oh. Ya wis ini videonya ditutup dulu ya Mas. Nanti dilanjutkan di kandang seperti itu. Oke, monggo. Oke.